Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi F dari 12 IPA 1. Saya ingin membahas tentang gas mulia. Gas mulia adalah unsur yang berada di golongan 8A. Hal ini sebagaimana selain berfase gas pada suhu ruang, unsur-unsur ini bersifat sangat stabil, sukar bereaksi. Pada awalnya unsur-unsur ini dikenal dengan istilah gas inert karena tidak ada satupun unsur yang bereaksi dengan unsur lain membentuk senyawa. Barulah pada tahun 1962 Neil Bartlett, seorang ahli kimia asal Kanada, berhasil mensintesis senyawa xenon XePTF6. Sejak itu berbagai senyawa gas mulia berhasil disintetis. Unsur-unsur gas mulia terdiri dari helium He, neon Ne, argon Ar, krypton Kr, xenon Xe, dan radon Rn. Keberadaan gas mulia di alam oleh karena sifatnya yang stabil di gas alam mulia ditemukan dalam bentuk monoatomik, atom tunggal. Unsur-unsur gas mulia kecuali radon dapat ditemukan di udara pada atmosfer meskipun dalam konsentrasi yang sangat kecil. Di antara gas mulia, argon merupakan yang paling banyak terdapat di udara dengan kadar 0,93%. Dalam udara kering bebas uap air, helium lebih banyak ditemukan dalam gas alam dengan kadar 1% daripada dalam udara 0,00052%. Sementara radon berasal dari peluruhan radioaktif radium dan uranium. Radon juga bersifat radioaktif dan memiliki waktu paro yang relatif pendek sehingga radon akan kembali meluruh menjadi unsur lainnya. Sifat-sifat gas mulia. Sifat atomik. Unsur-unsur gas mulia memiliki konfigurasi elektron valensi yang oktet, yaitu Ns2, Ns2, Np6, kecuali pada He dengan konfigurasi duplet 1s2. Jari-jari atom dari He ke Rn bertambah sebagaimana bertambah jumlah kulit elektron. Konfigurasi elektron dengan kulit valensi terisi penuh. Demikian menyebabkan gas mulia cenderung sangat stabil, sangat sukar bereaksi. Selain itu, unsur-unsur gas mulia memiliki energi ionisasi yang sangat besar dan afinitas elektron yang sangat rendah. Energi ionisasi dari He ke Rn semakin berkurang sebagaimana bertambahnya jari-jari atom, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron valensi semakin melemah dan energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron semakin berkurang. Sifat fisis. Unsur-unsur gas mulia memiliki titik leleh dan titik didih yang sangat rendah. Titik didihnya hanya dapat derajat Celcius di atas titik lelehnya. Titik leleh dan titik didih dari He ke Rn bertambah sebagaimana kekuatan gaya London. Gaya dispersi bertambah seiring dengan bertambahnya massa atom dan jari-jari atom. Densitas kerapatan. Gas mulia juga cenderung bertambah dari He ke Rn. Densitas gas dipengaruhi oleh massa atom, jari-jari atom, dan gaya London. Densitas gas akan bertambah dengan bertambahnya massa atom dan kekuatan gaya London, namun akan berkurang dengan bertambahnya jari-jari atom. Namun demikian, pengaruh massa atom dan gaya London disignifikan dibanding pengaruh jari-jari atom dalam ini, sehingga densitas bertambah dari He ke Rn. Sifat kimia. Oleh karena konfigurasi elektron yang stabil, unsur-unsur gas mulia cenderung tidak reaktif, sangat sulit bereaksi. Hal ini didukung oleh faktor bahwa di alam gas mulia selalu ditemukan dalam bentuk monoatomik, atom tunggal. Namun demikian, para ahli telah berhasil mensintesis senyawa gas mulia Ar, Kr, Xe, dan Rn. Kereaktifan. Unsur meningkat dari Ar ke Rn, di mana dalam reaksi dengan fluorin Rn dapat bereaksi spontan. Xe memerlukan pemanasan atau penyinaran dengan sinar ultraviolet agar reaksi berlangsung, dan Kr hanya bereaksi jika diberi muatan listrik atau sinar X pada suhu yang sangat rendah. Unsur He dan Ne ditemukan
tidak mengalami reaksi kimia dan membentuk senyawa. Unsur Ar diketahui bereaksi dengan F membentuk senyawa HARV pada suhu 18 K. Unsur Kr dapat bereaksi dengan F2 membentuk senyawa Kr F2 dalam kondisi dinginkan pada min 196 derajat Celcius dan diberi loncatan muatan listrik dan radiasi sinar X. Unsur Xe dapat bereaksi dengan Fe2 membentuk tiga senyawa fluorida biner yang berbeda min XeF2, XeF4 dan XeF6 bergantung pada kondisi reaksi dan jumlah reaktan. Unsur Rn bereaksi secara spontan dengan F2 membentuk senyawa Rn. Kegunaan gas mulia dalam kehidupan sehari: helium, terus neon, argon, krypton, dan xenon. Dan yang satu lagi radon. Ya, kalau misalnya helium digunakan sebagai gas pengisi balon udara menggantikan gas hidrogen karena selain ringan juga bersifat inert. Neon digunakan untuk lampu reklame. Argon digunakan sebagai gas pengisi dalam beberapa jenis bola lampu karena sifatnya yang tidak reaktif sehingga filamen wolfram tidak mudah putus. Krypton dapat menghasilkan cahaya putih dengan intensitas tinggi jika diberi muatan listrik sehingga banyak digunakan pada lampu landasan pesawat dan lampu fotografi berkecepatan tinggi. Xenon digunakan untuk lampu blitz, fotografi dan beberapa jenis lampu karena dapat menghasilkan cahaya putih yang sangat terang dan adanya muatan listrik. Radon digunakan dalam radioterapi kanker, terapi radiasi sebagaimana sifat yang radioaktif. Contoh soal gas mulia dan pembahasannya. Pernyataan berikut yang merupakan sifat-sifat umum gas mulia yaitu: A. Terdapat di dalam bentuk monoatomik. B. Bereaksi spontan membentuk berbagai senyawa. C. Titik beku mendekati suhu 0 K. D. Sukar melepas dan mengikat elektron. E. Kereaktifan unsur semakin meningkat dari atas ke bawah golongan. Jawabannya itu B. Dapat bereaksi spontan membentuk berbagai senyawa. Unsur gas mulia secara umum cenderung tidak dapat bereaksi spontan membentuk senyawa karena konfigurasi elektron yang stabil. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.